sosok yang katanya seperti nyala api, itu bukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Suwanto Pujakusuma. Jangan lupa subscribe juga guys. Jadi ini si Haji Bang Joma, dia mengatakan bahwa Tuhannya Maria berbeda dengan Tuhannya Kristen. Gitu. Cocok itu. Inilah yang bahayanya kan, bahaya sekali Bang Andi ini. Cocok itu. Tadi Anda ngomong begitu loh tadi. Memang benar itu. Saya mengatakan Yesus anak manusia tidak tunduk kepada Maria. Itu saya katakan. Berarti. Iya. Ya, itu kan menurutnya abang-abang lah, anak durhaka segala macam. Karena Yesus Kristus itu membawa pengajaran tentang Injil Kerajaan Sorga. Dia tidak tunduk di bawah pengajaran-pengajaran ahli-ahli Taurat. Kan itu perjalanannya di muka bumi. Bagaimana ini? Ini ilmu dari mana ini Anda dapatkan? Memang itu pengajaran di dalam Matius 9 ayat 35. Bagaimana dengan Galatia 4 nomor 4? Yesus takluk di bawah hukum Taurat. Yesus takluk di bawah hukum Taurat. Iya. Bacakan. Bahaya ini. Orang Baca. Galatia 4 nomor 4 kan? Ayo. Yang hafal siapa ini, Bing? Kayak dalam bahasa Yunani ginomai. Ginomai itu artinya dia menundukkan diri. Bang Ansor noise. Takluk itu artinya ginomai. Kalau berbicara mengenai ginomai dalam bahasa Yunani, artinya terjadi dalam keadaan di mana Yesus itu secara terus-menerus tunduk takluk kepada aturan Tuhan. Gimana ini tuh? Oke, saya jawab. Ya, Di dalam silakan. Matius 5, sabda Yesus langsung ini. Matius 5 ayat 17, dia itu katanya menggenapi. Diawali 15 dulu kalau itu Matius 5 harus dari 15 supaya tangkap poinnya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita atau menyalakannya di bawah kentang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, terus? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang melainkan untuk menggenapinya. Saya mau agak lompat sedikit ya, Bang ya. Ya. Di ayat 21 dulu, ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22. Tetapi aku yang berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ada 6 kali di sini menyatakan tetapi aku lebih unggul daripada firman yang pernah kau dengar dari leluhurmu atau nenek moyangmu. Ada 6 kali nih, Bang. Tetapi Di mana itu? Hah? Di mana itu dikatakan? Tetapi aku Ini? lebih unggul. Ini kan tersirat ini, Bang. Tetapi aku berkata kepadamu, dia membuat hukum itu lebih luhur. Iya, mana? Tetapi aku. kata lebih unggulnya mana? Ini malah justru hukum Taurat yang diteguhkan oleh Yesus. Iya. Nah, terus siapa bilang kalau Yesus tidak takluk kepada hukum Taurat? Dia ini, tetapi aku berkata kepadamu, Ada 6 kali pernyataan tadi nambah terus. Iya, penekanannya tetapi aku berkata kepadamu. Apa itu ya? Semua hukum Tuhan yang diceritakan ini. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Ini hukum Taurat semua ini yang ditekankan oleh Yesus. Tak ada yang lain. Gini, Bang. Kalau hukum Taurat itu hukum yang dari Tuhan, ini pakai akal sehat ya. Hukum Taurat itu dari Tuhan, takkan mungkin Yesus berani menambahkannya. Di mana Yesus menambahkan di mana? Bang,
Kalau dia katakan ada seorang bupati ngomong, peraturan di tempat ini, seperti ini, datang presiden. Tetapi aku yang berhak, katanya. Ya di mana dikatakan Yesus itu dia yang berhak? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Jangan lupa subscribe. Channel Iswanto Puja Kusuma, like dan share. Jangan lupa subscribe juga guys. Jangan lupa di subscribe. Guys. Ini nggak bisa baca yang tersirat, Bang ya? Ada, saya baca ini, tapi yang mana poinnya? Coba tunjukkan di saya yang mana. Langsung ke poinnya coba, saudara. Kamu Gimana? mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Jangan membunuh. Siapa yang benar harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya. Siapa yang berkata kepada saudara yang kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa Ya. yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka. Yang Ya. menyala-nyala. Terus apa masalahnya? Di dalam perjanjian lama, di dalam hukum Taurat, itu yang namanya membunuh, kalau hanya untuk mukul orang ini, berkelahi mukul, itu belum dianggap membunuh. Jadi Yesus meninggikan, meluhurkan hukum itu sesuai dengan standarnya dia, standarnya surga. Di dalam hatimu saja kau marah terhadap saudaramu saja, itu sudah membunuh. Setiap orang yang marah, koreksi ya, setiap orang yang marah saja terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lebih luhur dibuat dia hukum itu. Kalau Iya. memang itu sudah. Dengar kalau memang itu dulu. Dengar dulu, Bung. Di dalam Matius 5 itu sudah tidak ada kata kafir di situ. Original teksnya jelas kata raka. Raka itu apa terjemahannya? Katakanlah goyim lah istilahnya orang Yahudi. Katakanlah itu goyim, karena kan yang menerjemahkan kita ini kan orang kita Muslim dulu. Oke? Baru ada 6 kali Yesus mengatakan tetapi aku. Ayat 33 ya, Bang ya, saya baca ya. Iya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku, kata Yesus, jangan sekali-sekali bersumpah. Kalau memang itu sabdanya Tuhan di masa lalu, nggak akan berani Yesus itu bisa menambahinya, Bang. Jelaslah di dalam pertemuan Musa dengan sosok yang katanya seperti nyala api, itu bukan Tuhan. Apa yang lebih ini ya? Bahkan kalau kita lihat di perjanjian lama itu, menghina orang lain adalah perbuatan bodoh. Oleh karena itulah kemudian Yesus menegaskan, jangan kau berkata bodoh kepada orang lain, jangan kau berkata kasar kepada orang lain. Tak ada yang dirubah oleh Yesus di situ. Lupa di subscribe ya guys, di like juga, oke. Oke guys, demikianlah tadi ya telah kita saksikan bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih buat yang sudah subscribe, like, share, and komennya ya. Semoga kalian semua panjang umur, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang Udah subscribe. Terima kasih. Semoga panjang umur. Amin ya robbal alamin. Guys, jangan lupa subscribe juga guys. Guys, jangan lupa subscribe juga guys. Guys.